Apakah wudhu kita batal kalau kita bersentuhan dengan lawan jenis? Jawabannya bagaimana teman-teman? Nah, sekarang kita bahas. Jika kita layangkan pertanyaan ini kepada orang-orang awam atau kepada anak-anak kecil misalnya, mereka akan dengan tegas atau sebagian besar orang akan menjawab dengan tegas, batal. Bahkan kita tanya nih ke anak-anak kecil-kecil itu, kita tanya apakah wudhu batal kalau bersentuhan dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Mereka akan dengan tegas dan langsung tanpa pikir mereka menjawab wudhunya batal. Apakah jawaban ini sudah benar? Teman-teman sekalian, bagi orang umum atau orang yang belum memperdalam agama, pasti ini adalah pertanyaan yang mudah gitu, gampang. Jadi mudah saja dijawab, batal atau tidak. Tapi bagi orang yang sudah memperdalam agama atau sudah mempelajari fikih, mereka akan sedikit berpikir panjang atau akan menjawabnya dengan berbelit-belit. Karena memang ada perbedaan pendapat di sini. Ada orang yang mengatakan batal, ada yang tidak. Ada juga yang di tengah-tengahnya. Nah, sekarang kita bahas nih. Jadi, setidaknya ada 3 pendapat, teman-teman. Ya, teman-teman teman-teman ya sekedar tahu ya, biar kalau kita mendapati orang yang berbeda pendapat, ya kita santai gitu. Karena bisa saja orang itu yang benar ya kan, pendapat yang diikuti. Gini, ada 3 pendapat untuk menanggapi pertanyaan ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa wudhunya batal. Dan ini menurut pendapat ulama-ulama Syafi'i. Karena memang mazhab Syafi'i itu batal wudhunya kalau bersentuhan dengan lawan jenis secara mutlak. Mau dia dengan syahwat ataupun dengan tidak, itu menurut Imam Syafi'i wudhunya batal. Dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 6. Di situ ada kata-kata lamastumun nisa. Jadi diantara yang membatalkan wudhu, yang menganjurkan orang untuk wudhu kembali ataupun mandi wajib setelah junub, dan kalau tidak mendapati air boleh untuk tayamum, itu ada kata di situ ada penggalan ayat di situ lamastumun nisa, yang artinya menyentuh perempuan. Jadi kalau menyentuh perempuan maka diharuskan untuk wudhu lagi. Nah, ini pendapat yang mengatakan wudhu itu batal. Jadi mereka punya dalil, punya petunjuk. Jadi tidak bisa disalahkan ya. Dalilnya Quran lagi ya kan. Nah, pendapat yang kedua yaitu mengatakan wudhunya tidak batal secara mutlak, baik dengan syahwat ataupun dengan tidak. Jadi wudhunya tidak batal. Oh ya, Imam Syafi'i juga mengatakan menyentuh istri, satu sudah wudhu, menyentuh istri juga batal. Karena istri kan bukan mahram. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh ulama-ulama ataupun kiai-kiai yang ada di Indonesia ya kan. Kan mazhabnya Imam Syafi'i kalau di Indonesia sebagian besar. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa wudhunya tidak batal, secara mutlak tidak batal, baik dengan syahwat ataupun dengan tidak. Dan ini menurut pendapat Imam Hanafi, dan sebagian juga dari ulama-ulama yang bermazhab Imam Hambali mengatakan bahwa wudhunya tidak batal secara mutlak. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wudhu tidak batal secara mutlak baik dengan syahwat ataupun tidak. Mereka menggunakan dalil hadis Nabi SAW, di mana ini diriwayatkan atau disampaikan oleh istri Rasulullah SAW, ibunda kaum muslimin semuanya, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. 3 dalil atau 3 hadis yang mereka jadikan hujah. Pertama, ibunda Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mencium sebagian istrinya. Dalam kurung di sini maksudnya sebagian istrinya, ya beliau sendiri, ibunda Aisyah. Nabi Muhammad SAW pernah mencium istrinya lalu berangkat sholat tanpa berwudu lagi. Berarti kan tidak batal ya kan. Yang kedua, ibunda Aisyah pernah mencari Rasulullah SAW di malam hari, gelap gitu. Di malam hari tidak ada lampu. Beliau meraba-raba ya kan. Setelah mencari-mencari, tangan beliau mengenai
kaki Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW waktu itu sedang sujud, sedang sholat, mengenai kaki. Jadi tangan Ibunda Aisyah mengenai kaki Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad membatalkan sholatnya? Tidak. Jadi melanjutkan. Artinya apa? Tidak batal, ya kan? Menyentuh lawan jenis. Terus di hadis yang ketiga, Ibunda Aisyah juga pernah tidur di samping berbaring di samping Rasulullah SAW. Nabi SAW sedang sholat, dan kaki Ibunda Aisyah mengarah ke tempat sujud Nabi SAW. Akhirnya apa? Ketika Nabi Muhammad ingin sujud, maka beliau memberikan isyarat dengan memijit kaki Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, memijit kakinya, dan Ibunda Aisyah mengerti, oh, suruh digeserkan dulu. Akhirnya Ibunda Aisyah menggeserkan kakinya karena Nabi Muhammad SAW ingin sujud. Wudu Nabi Muhammad SAW tidak batal juga. Nah, ini yang dijadikan dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa wudunya tidak batal walaupun menyentuh lawan jenis, baik itu mahram atau bukan mahram. Karena istri bukan mahram, ya. Mahram itu artinya kan, atau orang Indonesia mengatakan muhrim. Mahram itu atau muhrim itu orang yang tidak boleh dinikahi. Seperti anak perempuan, seperti ibu, seperti tante. Iya kan? Itu kan tidak boleh dinikahi itu. Nah, itu namanya mahram. Nah, istri kan bukan mahram, karena istri boleh dinikahi, ya kan? Kalau mahram tidak bisa dinikahi dong. Dengan dalil 3 hadis ini, maka sebagian ulama-ulama mengatakan bahwa wudunya tidak batal saat menyentuh lawan jenis. Saat bersentuhan dengan lawan jenis, wudunya tidak batal secara mutlak, baik dengan syahwat ataupun dengan tidak. Karena mencium kan tidak mungkin dengan tidak dengan syahwat, ya kan? Mencium saja begitu. Pasti dengan syahwat. Di antara ulama-ulama yang mengatakan atau yang menduduki pendapat yang kedua ini, bahwa wudu tidak batal secara mutlak, yaitu Ibnu Jarir, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Katsir, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Al-Albani, dan Syekh bin Baz. Jadi mereka mengatakan wudu tidak batal secara mutlak kalau bersentuhan dengan lawan jenis. Pendapat yang ketiga, teman-teman, adalah pendapat yang menggabungkan di antara dua pendapat ini. Karena dua-duanya kan punya dalil. Nah, pendapat yang ketiga ini berada di tengah-tengah. Wudunya batal kalau dilakukan dengan syahwat. Jadi, kalau bersentuhan begitu saja atau mungkin tidak sengaja, tidak batal. Tapi kalau bersentuhan dengan syahwat, maka mereka mengatakan wudunya batal. Dan di antara ulama-ulama yang mengatakan ini adalah ulama-ulama yang bermazhab Imam Hambali dan Imam Maliki. Imam Maliki sendiri mengatakan bahwa ayat yang dipakai tadi di pendapat yang pertama, lamastumun nisa, itu dia menukil dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan menyentuh istri, hanya sekedar menyentuh saja, itu bisa dikatakan lamastumun nisa. Menyentuh dan mencium istri termasuk lamastumun nisa. Berarti termasuk yang membatalkan wudu. Itu perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini, teman-teman? Kesimpulannya adalah pertanyaan yang kelihatannya begitu mudah untuk dijawab oleh orang-orang pada umumnya akan sedikit berbeda jika kita tanyakan kepada orang-orang yang sudah memperdalam ilmu agama. Orang-orang yang sudah memperdalam ilmu agama akan berhati-hati dalam menjawab sebuah pertanyaan. Makanya biasanya mereka lebih panjang penjelasannya. Mereka akan menjelaskan sesuatu perkara dengan penjelasan yang agak lebih panjang, lebih lebar, yang kesannya mungkin ya dikesankan sedikit berbelit-belit oleh orang-orang pada umumnya. Kenapa sih nggak langsung dijawab aja gitu? Nah, kalau memang dalam perkara yang sudah disepakati oleh para ulama, itu mungkin tidak ada penjelasan panjang lebar lagi, langsung dijawab gitu. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, nah biasanya penjelasannya agak lebih panjang, agar orang-orang yang mendengarnya pun atau orang-orang yang bertanya pun bisa lebih paham, lebih mengerti, atau bisa lebih yakin dengan pendapat yang akan dia yakini. Dan bagi teman-teman yang masih bingung dengan pendapat yang mana sih yang harus kita ikutin gitu,
Karena memang saya jelaskannya masih kurang. Kami hanya menjelaskan dari satu sisi masing-masing, dari sisi dalilnya masing-masing. Nah, teman-teman yang masih bingung dan masih butuh penjelasan lanjutan, silahkan komen di bawah. Kalau teman-teman banyak yang komen, insya Allah kami akan lanjutkan penjelasannya. Kalau teman-teman butuh ya kan, tapi kalau tidak ya berarti teman-teman sudah bisa pilih sendiri. Tidak perlu komen, tapi kalau butuh komen di bawah, insya Allah kami akan berusaha untuk menjawabnya. Dan kami akan beritahu kami sendiri ikut pendapat yang mana gitu kan. Nah, mari sama-sama kita belajar teman-teman. Jadi jangan mudah menyalahkan orang, jangan mudah mengatakan sesat kepada orang lain yang pendapatnya agak berbeda dengan kita gitu. Mari sama-sama kita perdalam lagi ilmu agama kita, biar kita tidak mudah menyesatkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang berbeda pendapat dengan kita, pendapatnya yang benar. Ada dalil atau ada penjelasan yang kita belum tahu ya kan. Ya, kita sama-sama belajar. Dan kalau kita sudah yakin dengan satu pendapat, ya silakan ikuti. Ya, kita sama-sama mengikuti pendapat yang kita yakini benar. Insya Allah kami kedepannya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Jadi buat teman-teman lebih yakin lagi nih, pendapat yang mana sih yang harus dipilih. Di penjelasan selanjutnya kami akan terangkan bagaimana sanggahan terhadap masing-masing pendapat. Misalnya, pendapat yang pertama menyanggah pendapat yang kedua dengan dalilnya. Pendapat kedua menyanggah pendapat pertama dengan dalilnya. Jadi orang yang mengatakan wudunya batal akan membantah pendapat orang yang mengatakan wudunya tidak batal. Begitu juga yang mengatakan wudunya tidak batal akan menyanggah pendapat orang yang mengatakan bahwa wudunya batal. Nah, masing-masing punya penjelasan sendiri-sendiri. Jadi teman-teman sekalian, mari sama-sama kita memperdalam lagi ilmu agama kita agar kita mengamalkan suatu perkara atau suatu amalan, suatu perbuatan yang kita amalkan itu kita mengamalkannya dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan yakin bahwa ini benar-benar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena suatu amalan yang kita lakukan baru dianggap benar kalau kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan niatnya ikhlas karena Allah. Jadi dua perkara itu teman-teman. Nah, makanya kita harus memperdalam ilmu agama kita lagi agar kita yakin dengan apa yang kita pelajari. Jawaban yang biasanya berbelit-belit oleh orang-orang yang sudah memperdalam ilmu agama itu bukan ingin mempersulit teman-teman, tapi sebenarnya ingin meyakinkan kepada orang yang bertanya dengan jawaban yang diberikan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.